wabarakatuh. Baik, di sini dengan saya Muhammad Kadik dari Informatika B. Eh, Sini saya akan menghitung alur algoritma propagation. Eh, kita di sini klik mulai dulu. Kemudian kita akan tampilan dengan pengaturan jaringan. Eh, di pengaturan jaringan kan ini ada tabel-tabel ya. Untuk datasetnya kita menggunakan dataset AND. Nah, sini ada 4 tabel. Nah, nanti kita kurangin dua, jadi kita di sini akan menjadi, kita di sini akan memakai dua tabel. Ya. Untuk X1-nya kita pakai 0.23 karena untuk datasetnya menggunakan NIM 3 digit NIM dari setiap individualnya mahasiswanya. Kita ambil NIM yang pertamanya yakni 23, kemudian 88, 15. Sini kita pakai 38, 10, 80, kemudian 10. Nah, lanjut di bagian arsitektur jaringannya. Untuk arsitektur jaringannya kita menggunakan tiga, terus ini 3 nih. Untuk learning rate-nya 0,3 ya. 3. Buat jumlah neuron tersembunyinya 2. Kemudian ininya 2. Kita klik lanjut. Ini untuk inisialisasi bobotnya. Untuk mode inisialisasi bobotnya pakai random range. Nah, dan ini untuk tampilan inisialisasi bobot ya. Nah, tabel yang pertama itu bobot input ke hidden layer ya. Terus ini bagian yang kedua, ini bagian biasnya. Biasnya ada H1 dan H2. Kemudian di bagian bobot hidden layer ke output. Ya, ini ada H1 H2 dengan bobot outputnya itu 0.259, dan untuk yang hidden layer kedua itu H2 nya 0.879. Nah, dan ini untuk bias outputnya yakni 0.783. Nah, di sini kita klik lagi ya bagian tombol lanjut. Nah, ini visualisasi arsitektur jaringannya ya. Kita coba klik jalankan. Nih, jadi gini tampilannya. Ini untuk X1 itu
input, dan yang selanjutnya itu hidden layer, dan Y itu sebagai outputnya. Kita klik mulai simulasi. Oke. Nah, ini untuk tampilan perhitungan simulasinya ya. Eh, eh, eh. Ah. Langkah yang pertama itu ambil data dan bobot saat ini. Jadi untuk datanya kan satu ya, X1 nih. Nah, kenapa satu? Karena yang di tabel awal tadi kita kan membuat dua tabel. Nah, untuk yang tabel yang kedua itu untuk yang pertama, yang jadi kan dua tabel. Nah, jadi tabel yang dari kedua tersebut itu diambil satu, yang pertamanya aja yang dihitung nanti. Gitu. Terus di bagian bobot input ke hidden layer ya. Ini ada ada dua, yakni setiap neuron hidden punya dua bobot karena ada dua input, X1 dan X2 atau H1 nih. H1 dan H2. H itu input, ini WID sebagai bobotnya. Kemudian ke bagian belum Ben. Ini 6 0,677 ini hasil yang H1, kemudian yang 0,5666 ini hasil dari H2. Lanjut ke bias. Bias hidden layer. Bias adalah nilai tambahan sebelum aktivasi. Nah, di sini kan ada gimana bias nih, ada H1 H2 ya. Nah, bias ini membantu neuron lebih fleksibel dalam belajar. Membantu neuron biar lebih fleksibel untuk mendeteksi si nilainya, berapa input yang masuk. Kemudian di bagian bobot hidden layer ke output. Nah, dari masing-masing neuron hidden layer ke neuron output adalah bobot, yakni V H1 sama dengan 0 min 0,016, dan H2 itu 0,780, dan H2 itu min 0,314 0,7879, maaf. Kemudian di bagian bias outputnya, nah outputnya itu untuk output biasnya itu 0,783. Lanjut. Nah, ini untuk ringkasannya. Nah bagian ini menampilkan hasil akhir setelah jaringan saraf ANN selesai dilatih selama beberapa iPods ya.
Untuk konfigurasi jumlah datanya dua, learning rate-nya itu 0,3 dan neuron tersembunyi ada dua, epochnya ada dua. Dan untuk bobot akhir setelah pemos pemrosesan forward pass dan back propagation itu selama dua epoch. Bobot-bobot akhir sebagai berikut nih. Untuk neuronnya H1, yakni inputnya H1. Nah, untuk hidden layernya itu W1, bobot 0,0,69175. Dan untuk W2-nya min 0,67725. Dan untuk neuron H2-nya itu min 0,1715. Kemudian W2-nya min 0,56640. Dan untuk bias hidden layernya, ini ada yang pertama, ini H1 itu 0,77967 dan H2 nya min 0,31437. Dan bagian ke terus lanjut dengan di hidden layer ke outputnya. Nah, jadi ya ini H1.259114 dan H2-nya 0,87918. Dan untuk bias outputnya yakni 0,78277. Jadi kesimpulannya simulasi perhitungan back propagation setelah selesai ini saya adalah setelah melihat secara detailnya bagaimana JST belajar melalui proses feedward dan back propagation, termasuk perhitungan error, delta, gradient, dan pembaruan bobot akhir ditampilkan atas hasil pembelajaran dari data yang diberikan. Dalam praktik nyata, proses ini akan diulang-ulang beberapa kali hingga error mencapai threshold yang diinginkan. Maksudnya ini threshold yang diinginkan itu semisal nih hasilnya 78 ya, 78 277. Nah, ini hasil yang diharapkan semisal segitu itu tuh. Nah, tapi jika lo tidak menyampai 78 atau 7 berapa ya, 75 lah, bukan 75, 60 lah, 60 baru nyampe 40, berarti itu akan ngulang lagi dari awal, prosesnya dihitung sampai eh, sampai mendekati hasil yang diinginkannya tuh. Misalkan hasil yang diinginkannya kan 78, kan tadi kan 78 hasil yang diinginkan, sedangkan pencapaiannya baru 60, berarti kan masih jauh ya, lumayan jauh. Jadi harus diulang lagi perhitungannya itu sampai mendekati hasil yang diinginkannya 78 tersebut. Itu baru bisa bukan bisa sih, akan berhenti dengan sendirinya gitu. Baik, segitu saja dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih, thank you for watching. Yo yo.